Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud orang-orang yang ketika malaikat mematikan mereka dalam keadaan sebagai orang-orang yang baik, mereka malaikat, yakni malakul maut, sebelum mencabut nyawa mereka, yaqulun, berkata kepada orang ini, salamun alaikum. Keselamatan jaminan Allah dilimpahkan ke atas kamu. Udkhulul jannah, masuklah kamu dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu telah amalkan. Surah An-Nahl ayat 32. Sebagian daripada kesimpulan ayat ini, dan ini telah kita bicarakan pada siri yang lepas, Allah memberitahu kita bahwasanya keadaan seseorang manusia ketika mati itu berbeza, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Walaupun secara umum bolehlah dibahagi menjadi dua keadaan sahaja sebagaimana yang telah kita pelajari. Ada mereka yang meninggal saat mati dalam keadaan baik, namanya husnul khotimah, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah An-Nahl ayat 32 ini. Ada pula sebagian yang lain ketika meninggal ia dalam keadaan su'ul khotimah, sebagaimana nyata oleh Allah dalam surah An-Nahl juga ayat yang ke-28. Selama ini bersiri-siri telah sedang dan akan kita pelajari orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah.
Walaupun yang tahu hakikat sebenar husnul khotimah adalah yang mengalaminya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam An-Nahl 32 tadi, ketika seseorang dalam keadaan ikhtidar, yakni saat ketika ia sedang dalam proses berpisahnya nyawa, jiwa dari tubuh badan, malakul maut yang ditugas oleh Allah untuk melaksanakan tugasan ini menyampaikan, memberi salam kepada orang itu. Siapa sahaja yang ketika dalam keadaan sakaratul maut, malakul maut memberi salam, menyampaikan salam Allah kepadanya, itu bukti nyata, bukti yang sah, yang sahih, bahwa orang itu husnul khotimah. Itu yang bukti yang paling benar. Adapun yang kita pelajari selama ini, 1, 2, 3, dan seterusnya, insya Allah nanti, itu adalah tanda atau itu adalah alamat yang Allah beritahukan kepada kita, yang boleh kita lihat karena ia perbuatan perkara yang zahir. Kenapa saya kata begitu? Karena dalam siri-siri yang lepas kita telah bersama, contohnya hadis sahih yang selalu saya sebutkan. Kata orang yang hidup, bahkan semua orang yang hidup, memberikan kesaksian bahwa orang ini mati syahid. Makna husnul khotimah, ahli surga. Kan dia terbunuh di jalan Allah, karena membela agama Allah. Orang-orang yang hidup pun memperlakukan jenazahnya sebagaimana layaknya orang yang mati syahid. Tidak dimandikan, dikubur dengan baju yang mungkin koyak, rabak, berlumuran darah, tidak disolatkan. Ya, orang mati syahid macam itu peraturan syariat. Yang hidup semua menyaksikan ini syahid, ini syahid. Tapi ternyata di akhirat, sebagaimana hadis yang telah kita pelajari pada series yang lepas, dia dimasukkan dalam neraka. Karena rupa-rupanya niatnya ya, berperang bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Dan yang tahu perkara ini Allah. Kita tidak tahu. Sebab itu kita kata dia syahid. Sebab dia terbunuh di jalan Allah. Tapi Allah kata tak. Kalaupun syahid, dia syahid dunia. Bukan syahid dunia akhirat. Masalah. Sebab itu saya kata tadi, apa yang sedang kita pilih adalah tanda. Alamat. Yang boleh jadi yang berlaku yang sebenar-benarnya, hakikatnya, kebalikan daripada itu. Contohnya tadi. Dalam hadis yang disampaikan tadi. Nah, alamat yang sebenar, yang paling nyata, paling sahih, bahwa orang itu husnul khotimah, yakni yang mengetahui, yang empunya diri. Yang mengalaminya. Yakni, apabila seseorang ketika mati, malakul maut sebelum mencabut nyawanya, memberikan salam. Masya Allah. Memberikan salam. Itu tanda yang dia husnul khotimah. Kita yang hidup hanya menyaksikan yang zahir. Contoh, pelajaran terakhir. Yang poin yang keempat. Saya telah bacakan kita pelajari hadis panjang. Bagaimana Mid'am, salah seorang hamba sahaya Nabi, ketika dalam perjalanan balik daripada perang Khaybar,
Karena Khaybar telah tamat, telah usai peperangan itu, dan perang itu yakni yang boleh kejayaan besar, yakni orang Islam, dah baliklah nak rehat ke satu tempat namanya Wadil Qura kan. Mid'am, hamba abdi Nabi yang ketika itu hendak menurunkan pelana atau sedal kuda tu, tiba-tiba terkena panah musuh. Yang musuh lepaskan terkena dia, lalu dia tewas. Dia tewas. Sahabat pun apalagi ucapkan tahniah lah. Hani'an lahu syahadah. Bertuah ini orang, matinya syahid. Bertuah dia, syahid. Hani'an, hani'an. Tahniah lah. Tahniah kepada orang ini. Tahniah buat Min'am. Syahid dia. Karena mati dalam peperangan walaupun ketika dia sudah balik dan terkena senjata musuh. Itu tanda dia. Kan mati di perang, kan itu tanda dia. Nabi malah berkata, bal waladhi nafsi biyadih. Oh tidak. Bukan. Bahkan demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Inna syamlah allati asabaha yauma Khaybar minal maghanim. Sesungguhnya selimut. Selai selimut yang tak besar sangat, tak cantik mana pun, yang dia ambil daripada harta rampasan perang yang sepatutnya dikumpulkan dahulu, tapi dia ambil dan dimiliki. Seakan-akan itu dah jadi haknya, halal baginya. Wah, dia belum halal. La tashta'ilu alaihi naron. Aku melihat selimut yang diambil daripada harta rampasan yang belum dikumpulkan itu dibakar, menyala-nyala dan membakar dirinya di neraka. Dahsyat sungguh. Orang yang hidup menyaksikan, memberikan kesaksian, ia mati syahid. Bahkan yang hidup memberikan tahniah, Nabi kata, oh tidak, aku nampak kain yang ia curi daripada harta rampasan perang Khaybar dibakar oleh Allah untuk membakar dirinya di neraka. Oh, subhanallah. Sahabat yang lain berbondong-bondong, berduyun-duyun, hanya menyerahkan apa yang dia ambil daripada rampasan perang yang rupa-rupanya belum jadi haknya. Mereka serahkan. Ada yang menyerahkan sehelai tali kasut. Ada yang menyerahkan 2 helai tali kasut, sehelai diserahkan. Sebab dia ambil, dia fikir, ala kecil aja. Tapi itu harta rampasan perang. Kena dikumpulkan dahulu, nanti Nabi akan agihkan kepada yang berhak. Walaupun hanya selai, itu bukan atau belum jadi hak kamu. Kenapa kamu ambil seakan-akan itu hak kamu dan kamu merasa berhak untuk memilikinya, sedangkan ia masih haram bagi kamu. Nabi ingatkan mereka, syirakun atau syirakani minar. Ya. Walaupun yang kamu ambil dari hampasan perang yang berhak kamu itu hanya 2 helai tali kasut, bahkan seutas tali kasut itu boleh menyebabkan kamu masuk neraka. Subhanallah. Itu hadis Bukhari Muslim yang saya itu katakan yang tahu benar-benar tahu secara nyata ia syahid atau tidak, ia khusrul khatimatus sultan yang mempunyai diri. Kita yang hidup hanya nampak yang zahir. Sebab itu yang zahir itu hanya alamat. Boleh jadi sesuai dengan kenyataan dia, hakikatnya. Boleh jadi tidak. Walau bagaimanapun, Islam memang menyuruh kita. Bila kita melihat orang yang meninggal,
dan punya tanda-tanda alamat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, yang jumlahnya banyak itulah, kita baru dapat 4 inilah. Kita digalakkan untuk berdoa kepada Allah. Memastikan, ya tidak hanya berdoa, ya Allah, hamba-Mu Kau matikan pada malam Jumat, ya Allah. Kamu mohon, ya Allah, terimalah kematiannya sebagai husnul khotimah. Sila. Ya Allah, dia tu mati di medan perang. Ya Allah, terimalah ia sebagai syuhada. Sila. Memastikan tidak boleh. Karena yang tahu yang sebenarnya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, paham ya? Mari sekarang kita lihat poin yang kelima. Lihat dalam nota siapa yang kelima. Yang dianggap mati husnul khotimah atau syahid. Kelima, mereka yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah bukan terbunuh berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beza dengan yang sebelumnya, yang sebenarnya itu mati di medan perang di tangan musuh. Perang sedang berlangsung, berkecamuk, terkena senjata, mati. Itu pertama kita pelajari. Yang ini tidak. Perang sudah usai dah. Dah habis, dah balik. Musuh pun dah lari. Kawan ini terluka dalam peperang itu. Luka. Kemudian balik. 1 hari tak sembuh, 2 hari tak menampak, makin parah luka dia karena dalam. Seminggu selepasnya meninggal. Kan meninggal bukan karena terbunuh di medan perang. Meninggal karena luka yang ia dapati dia perlu semasa peperangan. Akibat luka kan. Meninggalnya apa di rumah. Ini yang dimaksudkan poin yang kelima ni. Itu pun kira mati syahid dan husnul khotimah. Atau mungkin belum melaku peperangan, masih berjalan pergi menuju ke medan perang. Lillahi ta'ala. Niatnya. Belum sampai ke medan perang, tiba-tiba mungkinlah ya ada musibah menimpanya ke. Ya aksiden lah. Jatuh dari kendaraannya ke, panjat pokok nak cari kayu jatuh ke, mati ke. Atau duduk kemudian tiba-tiba ada batu bukit menimpanya ke. Ini kan bukan mati terbunuh di medan perang di tangan musuh. Mati fisabilillah. Ini termasuk mati syahid. Hadis ini telah kita baca dahulu, sahabat jaliah sekali. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna syahida fikum." Nabi pernah bertanya, apa yang kamu nilai, yang kamu anggap, kamu fikir sebagai syahid di antara kamu? Menurut sangkaan kamu, menurut anggapan kamu, siapa sajalah orang yang mati syahid di antara kamu? Itulah terjemahan bebas. Nabi tanya. Qalu, mereka sahabat menjawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Menurut kami ya Rasul, orang yang mati syahid itu yakni orang yang terbunuh di jalan Allah. Ketika ia keluar, berperang, berjuang, membela agama Allah, terbunuh di tangan musuh. Itulah syahid, kata sahabat. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, inna syuhada'a ummati idan laqalil. Kalaulah macam tu anggapan kamu, orang yang mati syahid hanya mereka yang mati terbunuh di medan perang, ya kalau begitu sungguhnya orang-orang yang syahid pada umat itu sikitlah.
Kalaulah yang dikatakan saya itu hanya semata-mata orang yang terbunuh di medan perang karena Allah, maknanya nanti akan mendapat gelar syahid dari umatku itu sikit lah. Qalu, lalu sahabat bertanya, faman hum ya Rasul? Kalau begitu ada ke? Adakah orang yang layak dikatakan syahid selain orang yang mati terbunuh di medan perang? Lalu Nabi jelaskan, nah inilah hadisnya. Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang pertama seperti yang kamu katakan itu. Siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Satu. Itu betul yang macam kamu kata tadi. Yang kedua, waman mata fi sabilillah. Yang tadi kutila. Kutila itu terbunuh di medan perang, di tangan orang kafir. Ini mata, yang mati di jalan Allah. Bukan terbunuh di musuh, mungkin mati di rumah seminggu selepasnya. Kerana luka yang dideritanya. Akibat peperangan, boleh jadi. Atau mungkin karena aksiden dalam perjalanan balik. Atau jalan pergi ke medan perang. Itu pun syahid juga. Fahuwa syahid. Waman mata fit ta'un, mati karena penyakit ta'un, fahuwa syahid, dia pun syahid juga. Waman mata fit batni, siapa yang mati juga, yang mati sebab sakit perut pun syahid juga. Mati karena mati lemas, gelam, dan banyak lagi. Baik. Kita tumbuhkan poin yang kelima ini, yakni mati di jalan Allah. Bukan terbunuh, maksudnya bukan terbunuh. Jamaah sekalian, untuk menjelaskan hadis ini, atau sebenarnya hadis ini menjelaskan, menguraikan maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Qur'annya. Lihat Al-Qur'annya, buka Al-Qur'annya, surah At-Taubah ayat 120. Surah At-Taubah 120. Coba ya. Lihat. Saya ulangi, hadis tadi menguraikan atau menjelaskan sebagian maksud firman Allah dalam surah At-Taubah 120. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayyatakhallafu 'an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghizul kuffar wa la yanaluna min 'aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun shalih Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. At-Taubah 120 yang bermaksud. Maka nali ahli Madinah. Tidak sepatutnya, tidak seeloknya, tak baiklah, mana tak eloklah bagi penduduk Madinah. Tak eloklah, tak baiklah bagi penduduk Madinah, Muslim Madinah. Wa man haulahum, dan juga orang mukmin yang ada di sekitar Madinah. Di sekeliling Madinah, minat A'rab, yakni mukmin daripada kaum Arab Badui. Mukmin Madinah ke, mukmin Arab Badui ke, tak sepatutnya, tak elok, Nabi kata. Allah kata, tak elok macam mana? Ayyatakhallafu ar-rasulillah.
Terjemahan harfiah, mereka duduk di belakang dan duduk di belakang, tinggal di rumah, membiarkan Nabi SAW pergi sendiri peperang. Tak boleh. Elok, Allah kata. Sampai hati orang mukmin membiarkan Nabi pergi berperang seorang-seorang, mereka pula duduk bersenang-senang di rumah dengan keluarga. Tak boleh, Allah kata. La makan. Tak ada hak macam tu. Makanan dalam itu mana orang mukmin tak ada hak untuk melakukan itu. Jadi melakukan sesuatu yang tidak hak, dosa lah. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Dan tidak elok, tak patut, tak ada hak orang mukmin lebih mencintai diri-diri mereka daripada mencintai Nabi. Sampai hati tergamak si mukmin membiarkan Nabi perang. Pergi perang, mereka pula duduk senang-senang di rumah. Mereka lebih sayangkan diri mereka daripada sayang pada diri Rasulullah. Itu teguran yang keras daripada Allah. Karena itu perbuatan yang mereka tidak berhak melakukannya. Dosa lah maksudnya. Lalu Allah beritahu beberapa rahsia, beberapa kebaikan yang Allah janjikan buat mereka yang mau bergabung menyertai beserta Nabi pergi berperang menegakkan agama Allah. Dalam hal ini perang melawan musuh ya. Tapi dalam tafsir diuraikan lebih panjang. Apa saja usaha ikhtiar kita dalam menegakkan agama Allah. Tak semestinya memerangi musuh kalau memang tidak berlaku peperangan. Mungkin zaman dalam misi dakwah, mungkin dalam apa saja. Asal usaha dan upaya kita itu tujuannya bagi membela, menyebarkan, mempertahankan agama Allah. Apa berita gembira yang Allah berikan pada orang yang berada di Allah menegakkan agama ini? Fisabilillah ini. Ini dia. Zalika. Yang sebenarnya itu. Bi'annahum, dengan sebab sesungguhnya mereka orang-orang mukmin yang mau pergi berperang jalan Allah, yang mau berpenat-penat, berpeluh-peluh menegakkan, memperjuangkan, menyampaikan, mendakwahkan agama Allah. Memang perit, jemaah sekalian. Perit. Kita nak pastikan setiap orang bercakap benar umpamanya. Bercakap benar itu perintah Allah. Dan kita mau semua orang bercakap benar dan kita hendak mengajak mereka kepada, sedangkan kita hidup di masyarakat yang sunnah hidupnya berbohong. Berat tu. Nak mengajak orang bercakap benar, sedangkan orang kita aja hidup di masyarakat yang semuanya bohong. Nak mengajak orang berjalan lurus ikut agama, sedangkan masyarakat ramai sudah tidak peduli tentang halal haram. Oh, itu susah. Cabarannya berat. Halangannya jangan tanyalah. Mungkin kita nanti akan diasingkan. Mungkin kita akan di pulau. Kita perlu kuat semangat, perlu usaha lebih, bahkan perlu pengorbanan, dan itu tidak ringan. Itu tidak ringan. Pasti penat. Mungkin masa kita banyak perlu kita gunakan untuk ini. Penat kan? Letih. Tapi jangan khawatir. Apa Allah kata? Bila kamu teruskan jalan hidup kamu di jalan Allah seperti ini, bi annahum la yusibuhum dhama'un. Tidak menimpa orang-orang ini rasa dahaga. Dalam berjuang, dahaga. Dalam berjuang, haus. Pastilah.
wala nasabun, dan tidak menimpa mereka kepenatan, letih, penat. Memperjuangkan, menyampaikan, berpegang teguh dengan agama Allah di tengah masyarakat yang sudah tak beli, itu penat, letih. Wala mahmasatun fi sabilillah, dan tidak menimpa mereka rasa dahaga, lapar. Lapar macam mana? Kalau kita tak ikut sistem yang diamalkan oleh masyarakat yang semuanya pom kalingkong, kita nak lurus, ya manalah dapat peluang. Zaman sekarang, kalau kita nak cari rezeki, palingnya Zubillah kadang ada orang kata, jangankan nak cari yang halal, cari yang haram pun susah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangankan nak cari yang halal, cari haram pun sekarang susah. Subhanallah. Ya apa boleh buat, terpaksalah kita ikut arus dia. Kalau kita lurus bendul, mana boleh makan? Wah, kita lapar. Tengok. Memang penat. Kita kelaparan, kita kurang untung. Jika kita berpegang teguh di jalan Allah tu, inilah maksudnya. Zaman sekarang. Jadi jangan hanya diartikan di medan perang saja ya. Berikutnya, kalau dalam peperangan, wala yatauna mauti'an, dan tidak mereka memijak, pergi hingga memijak kawasan yaghidul kufar, yang dengannya orang kafir jadi marah. Dalam peperangan, bila orang kafir melihat tentera Islam sudah masuk kawasan, dia pasti marah. Oh, ini sudah masuk kawasan kita ni. Sudah masuk ke kampung kita, marah. Lagi masuk ke dalam, lagi marah. Lagi dekat, lagi marah. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidak menimpa mereka apa-apa yang menimpa mereka daripada musuh. Terkena panah musuh ke, terkena balingan musuh ke, apa sajalah. Ini semua masih common ya. Semua common. Jawabannya illa, kecuali kutiba lahum bihi amalun soleh. Dicatat bagi mereka dengannya amal soleh. Baik. Sekarang saya ringkaskan. Orang yang berjuang di jalan Allah, sama ada keluar di jalan itu menendak memerangi orang kafir, atau di jalan Allah itu maksudnya berjuang menegakkan agama Allah, menjaga agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah di tengah-tengah macam yang rusak, itu penat. Kita mungkin rugi, mungkin tak untung kalau berniaga karena kita ikut syariat Allah. Sementara yang lain dah tak peduli. Mungkin kawan akan lari, mungkin diejek. Allah kata, selagi kamu tetap teguh istiqomah berada di jalanku, dan bila kamu rasa dahaga, dahaga itu kata Allah, aku tulis sebagai amal soleh kamu. InsyaAllah. Bila kamu terasa penat, penat itu aku tulis, aku catat sebagai amal soleh kamu. Kamu lapar, tidak untung banyak, kamu rugi. Rugilah, kamu tidak ikut sistem mereka yang haram. Kamu akan tetap cara yang halal, sehingga untung tak banyak, bahkan rugi. Jangan khawatir. Kerugian kamu, kekurangan kamu, aku tulis, aku catat sebagai amal soleh kamu. Bahkan sikapmu yang kuat, teguh, istiqomah, berpegang kepada agama aku, kata Allah. Sehingga menyebabkan orang-orang lain tak selesa hidup. Ya, macam mana mereka nak berurusan dengan kita? Kita tahu batas, ini halal, ini haram tak mau. Mereka kata, kalau awak tak mau, susahlah saya. Kalau saya nak berniaga dengan awak pun kalau kata ini haram tak boleh, macam mana? Susahlah. Oh, ramai orang tak suka kita. Sikap kita yang kuat, yang teguh pendirian, berpegang dengan apa yang kata Allah, yang Allah katakan, membuat orang lain tak suka kita. Ketidaksukaan mereka terhadap ketegasan kita berpegang pada agama Allah ini, Allah kata, jangan khawatir.
semakin mereka tak suka kepada sikap kamu yang teguh berkaitan dengan aku tulis sebagai amal soleh bagi kamu. Mereka tak suka, bahkan mereka cuba menjahanamkan kita. Wah, cuba menghalang-halangi kita untuk maju. Wah, diganggunya kita, bahkan mungkin duit kita dicuri oleh mereka. Mungkinlah. Kalau di medan perang, musuh baling batu kita. Madarat lain tu. Jangan khawatir. Luka yang kamu alami kerana balingan musuh. Kerugian yang kamu alami kerana ditipu oleh musuh yang tak suka kamu. Aku catat bagi kamu amal soleh. Tengok. Jadi ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang betul-betul sentiasa berada di jalan Allah itu bukan kecil ya Mas. Dan bila mati kerana keteguhannya kepada agama Allah, sama ada mati karena penyakit yang dideritanya, mati karena khianat musuh kepada kita, racun itu, dianiaya ke, mati karena kita jatuh lingkup sehingga kita tak mampu makan sekalipun. Itulah yang dikatakan mati husnul khotimah. Coba jemaah sekalian, ada orang sanggup pergi jauh, ya karena beruang pergi jauh, pergi ke Spanyol, umpamanya terbang ke Spanyol, apa? Oh, nak tengok F1, nak tengok lomba kereta F1. Berapa tiket dia? Murah aja, tiket dia murah. Saya beli yang murah aja lah, yang murah aja. Berapa tiket yang awak beli yang murah tu? Ya, hanya saya beli yang RM1,000 aja. RM1,000 murah katanya. So ada yang mahal, ada yang 4,000, ada 5,000. Adalah memang yang 200 ada. Saya beli yang 5, yang RM1,000 lebih kurang kalau diringgitkan lah. Pergi jauh ke Spanyol. Terbang berapa jam? Kuala Lumpur Spanyol. Berjam-jam, penat. Betul. Kalau sana di jalan-jalan haus, haus. Dahaga. Lapok. Panas, iya. Dia pasti penat. Tengok. Masa yang kita penat, kita dahaga, kita mengantuk, kita tak ada oleh Allah. Itu semua aku tulis sebagai amal soleh. Tak ada. Berjemur kat maklum dia tiket yang murah. Tiket apa? Tiket yang RM75 aja lah. Kalau di Sepang kata. Oh, tempat tu bukan panas lah. Panas. Terik kena panas kalau tak payung. Hujan, basah. Apa dapat pahala? Tak ada. Bila kita dahaga, adakah Allah bagi kita pahala? Tak ada. Dahlah dahaga, susah. Tapi tengok. Kalau dahaga kita di jalan Allah. Penat kita di jalan Allah. Lapor kita karena kita berada di jalan Allah. Orang tak suka kita karena kita teguh berpegang dengan agama Allah. Orang bahkan menganiaya kita. Mengganggu kita. Merugikan kita. Karena kita kuat istiqomah. Berpegang pada Allah. Semua itu Allah kata, jangan khawatir. Aku tulis ia sebagai amal soleh kamu. Tidak sia-sia. Bahkan jika kamu mati kerana keteguhan kamu berjalan dari jalan Allah, mati kamu syahid. Inilah agama Allah. Tapi kena kuat pendirian. Tidak mudah ya Mas Kilan. Walaupun jadi orang Muslim yakin akan akhirat, tidak mudah bila sudah berada di tengah-tengah masyarakat yang pelbagai perangai. Ialah, memang saya tahu orang Islam. Saya punya niat, memang dalam hidup nak cari rezeki yang halal 100%, tak mau yang syubhat apalagi haram. Karena saya tidur dalam dunia perniagaan, saya niaga yang betul-betul sebab halalan thayyibah. Tapi rasanya, aduh, memang susah lah.
Susah rupanya mencari yang halalan thayyibah. Karena kalau tidak haram ini subhat. Dan aku tahu ini haram, ini subhat. Karena dia sudah tahu agama. Kalau aku tak ikut, ya peluang untuk perniagaan tak ada lah. Untung tak ada lah. Mungkin kalau umpamanya office sewa, mungkin sewa pun tak lepas nanti. Belum lagi gaji pekerjanya. Macam mana ni kalau terus rugi macam ni? Ya itu ujian lah, memang perit. Perit, penat. Bahwa istilah Al-Quran, dahaga, lapo. Tapi kalau kita yakin akan firman Allah, yakin akan Allah, apa yang Allah kata? At-Taubah 120 ni. Jangan khawatir hambaku. Kan kamu cari rezeki. Iya ya Allah. Dan kamu tahukah? Yang tahu kan yang ada kuasa memberi dan menarik, melapangkan dan menyembuhkan rezeki manusia itu adalah aku. Ya Allah, aku tahu. Dan aku suruh kamu carilah yang halal saja. Kalau kamu yakin kepada aku bahwa akulah yang beri kamu rezeki dan aku juga yang suka kamu cari yang halal, kenapa kamu takut tak dapat rezeki jika tidak melakukan yang haram? Coba kalau Allah tanya begitu macam mana? Walhal kalau kamu terus berusaha mencari yang halal sahaja, walaupun penat, untung sedikit, rugi kadang-kadang. Jangan kamu kata rugi. Niaga itu kamu rugi. Betul? Tak. Kerugian kamu itu karena keteguhan kamu bukan pada agamaku, kutiba, dicatat, ditulis sebagai amal soleh. Tengok. Jadi orang yang sentiasa berada di jalan Allah yang sekalian, di jalan Allah sama ada berperang di medan perang, atau mengamalkan agama Allah dengan konsisten, tak kisah apa kata orang, untung rugi tak jadi pertimbangannya. Yang penting saya mesti buat apa yang Allah suruh walaupun orang tak suka. Saya mesti tinggalkan apa yang Allah larang walaupun mungkin saya rugi. Itu prinsipnya. Penatnya amal soleh, lapornya amal soleh, dahaganya amal soleh, kebencian orang terhadap keteguhan kita. Maksud, iya aku tak orang kata iya tak suka dengan orang ini. Ada orang macam itu sekali lah dalam agama perempuan. Sikit pun tak boleh. Salah sikit pun tak boleh. Susahlah macam orang ni. Tak apalah. Makin dikutuk kita tambah amal soleh, amal soleh. Bahkan ni jika ditakdirkan seseorang itu mati, jika ditakdirkan ajalnya telah tiba menjemputnya, sedangkan ia masih dalam teguh, istiqomah, berpegang kepada agama Allah, di jalan Allah, matinya husnul khotimah. Peluang seperti ini terbuka bagi siapa saja. Allah telah memberi tawaran yang begitu mudah. Pintu oleh Allah dibuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau. Dan ini, peluang ini hanya sekali. Sekali maksud saya, Allah hanya berikan peluang ini sekali, yakni ketika kita masih hidup di sini. Bila kita sudah tidak hidup di sini, peluang itu tak ada lagi ya. Jadi akhirnya nanti kalau orang tak pernah kan, rugilah Allah, ruginya lah. Kenapa Allah bagi peluang? Sekarang mana ganjarannya? Dulu memang penat. Tengok. Hidup tidak mengikuti syariatullah itu penat juga. Hidup ikut syariat Allah juga penat. Sama-sama penat. Yang satu penat dapat dosa, yang satu penat dapat amal soleh. Kenapa ya kadang manusia pilih penat? Allahu Akbar walillahil hamd. Yalah, tapi zaman sekarang kadang orang jangan kadang sederhana sekali untuk mewajarkan, kadang orang berkisah, iyalah ini zaman sekarang bukan pada zaman Nabi, ini zaman sekarang macam itulah di zaman moden.
Jadi untuk menyedapkan hati, minta maaf, biasanya orang gunakan istilah yang tidak menyebabkan dirinya rasa terhina. Dia akan cari istilah yang dengan istilah itu tidak menyebabkan dirinya, hatinya merasa terhina. Jadi istilah, inilah yang modern, inilah kehidupan modern. Nah, kalau yang modern itu kan hati tak rasa terhina. Tapi coba kalau istilah di sana, itulah zaman akhir. Itu zaman akhir. Minta maaf ya, saya pinjam sedikit ya. Di Indonesia dahulu, khasnya di tanah Jawa, ada seorang pujangga. Pujangga ini apa ya kalau bahasa pujangga? Ya, pujangga itu macam filosof lah ya. Orang pandai, orang bijak lah. Terkenal sekali itu di Indonesia-nya di Jawa. Namanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito nama dia. Apa yang dikatakan itu semuanya itu berlaku. Semuanya berlaku. Ya, tak tahulah sama ada punya kasyaf atau dalam bahasa kita. Dan dia orang Islam. Memang Islam. Bahkan Ronggo Warsito dianggap sebagai murid terbaik, termasuk murid terbaik daripada seorang guru di pondok waktu itu, di zaman sebelum Belanda, bahasa Belanda. Nama gurunya ini Imam Hasan Basri. Hasan Basri. Tapi di Indonesia dipanggil Hasan Besari. Namanya Hasan Basri. Kebetulan pula, pondok Imam Hasan Basri itu jiran kampung asal saya. Nah, dia sebelahnya, jalan kaki sampai ya 1 kilometer. Ya. Dulu pernah melahirkan seorang filosof, pemikir ahli hikmah, nah Ronggo Warsito, pujangga dipanggil. Apa yang dikatakan, semuanya berlaku hari ini. Pernah dia kata, pada zaman itu, ini dalam buku dia. Ketika dia berjalan-jalan itu, lalu diceritakan. Nah, seorang pemikir, filosof yang tak tahulah boleh melihat masa depan, ke walau alam lah. Tapi yang pasti dia orang mukmin lah. Dia kata, "Hai murid-muridku sekalian, di sini nanti suatu hari nanti akan menjadi banyak sarang burung, sarang burung. Tapi bukan burung biasa, ya ini burung besi. Di sini nanti akan menjadi sarang burung besi. Waktu manalah ada burung besi? Burung kakatua tahu le, burung gagak tahu. Kalau belimbing besi itu dengar le, belimbing besi. Ini kata burung besi, apa burung besi? Itu cetek dalam buku dia tu. Sekarang tempat yang dulu kata di sini nanti ada jadi sarang burung besi. Betul-betul tempat dia cakap tu, disitulah rupanya dibangun airport. Waktu itu belum ada kapal terbang. Burung besi itu merujuk pada kapal terbang. Kan besi boleh terbang. Dan di tempat di mana kata di sini tu kan jadi airport. Nah, dalam bukunya dia pernah mengatakan suatu hari nanti. Masa itu belum ada. Suatu hari nanti bila sudah akhir zaman. Ya, mungkin beberapa tahun lagi selepas itu. Dipanggil zaman gila. Istilah dia zaman edan. Edan tu gila, zaman edan. Saya masih ingat belum lama di Malaysia, tokoh politikus Malaysia selalu menyebut di dalam ceramahnya, saya pernah lihat. Ya ini apa tuh, Sidi Anwar Ibrahim selalu mengutip pujangga Ronggo Warsito itu, bahkan belum menyarankan kerajaan Selangor yang diperintah oleh patinya suruh menerjemahkan buku Ronggo Warsito supaya jadi pedoman dalam perjuangan. Zaman edan, itu mana zaman gila. Dan terbukti di dunia hari ini, di Indonesia baik atau mungkin di Malaysia baik, zaman edan.
Bila kita tidak ikut mereka, jadi kita pun terpaksa ikut mereka, ikut edan, ikut gila sekali. Ikut gila. Tak edan macam mana dia kata, yang halal. Halal. Yang haram dihalalkan. Coba macam mana? Orang yang benar dianggap aneh, orang yang salah dianggap biasa. Bercakap jujur dianggap pelik dan aneh. Sementara bohong sudah dianggap satu kewajiban. Satu kewajiban. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Akhir zaman nanti akan tiba kepada umatku satu zaman di mana mereka sudah tidak peduli. La yubali. Kata Nabi. La yubali itu tidak peduli tentang harta yang didapatnya. Amin halalin, amin haram. Sama ada halal atau haram. Tak peduli. Orang berebut kekuasaan. Itu sudah disebut. Orang tak peduli salah ke, betul ke. Menzalimi orang ke, menyenangkan orang, tak peduli. Yang penting saya mesti sampai ke puncak. Itu zaman edan. Coba kalau kita teguh pendirian kita. Ya mungkin kita akan di pulau. Kita tak akan kemana. Perit hidup itu. Sangat pedih, sangat perit, sangat susah. Bahkan bahasan Al-Quran, kamu akan kehausan yang amat sangat, kamu akan kebuluran yang amat sangat. Tapi jangan khawatir, wahai hambaku. Keperitan hidup yang kamu alami, yang kamu derita, akibat kesan daripada keteguhanmu berpegang pada agamaku, aku catat sebagai amal soleh. Begitu kamu mati husnul khotimah, masuk ke alam barzah, kamu akan melihat hasil yang menggembirakan kamu akibat keteguhan. Tak lama, orang mati aja sudah nampak balasannya. Yang zaman edan, zaman gila pun mati sudah nampak balasan dia. Tidak lama menunggu balasan yang Allah janjikan. Tak lama. Macam tak lama? Ya bergantunglah berapa lama baki umurnya. Kan gitu, tak lama itu mana? Berapa lama baki umurnya. Kalau seorang tu katakanlah umurnya umur dia 70 tahun. Ajal yang Allah takkan bila ajal yang Allah takkan dia ni umur 73 tahun. Kan 3 tahun lagi. Masya Allah. Wah, kalau sudah tiba ajal, orang sudah tidak boleh mengubah nasib. Waliyadzubillah. Sebab itulah tawaran Allah seperti ini tidak boleh kita anggap sepi. Memang saya katakan perit betul. Allah sendiri pun kata, kamu akan dahaga. Apalagi dalam peperangan dia, ayat ini konten dalam peperangan, berjalan jauh pada zaman Nabi, bukan naik kapal terbang, kapal perang, berjalan, naik unta paling naik kedai. Mungkin banyak kali rehat di padang pasir. Tentu dahaga tentu. Itu musibah-musibah kesulitan yang kecil. Allah katakan itu amal soleh. Bagaimana kalau musibah yang menimpanya itu kematian? Orang sedang berada di jalan Allah. Menghadapi kesusahan hingga mati. Mati bukan karena dibunuh orang kafir, tapi mati karena asbab lain. Mungkin karena penyakitnya, atau tadi saya kata tadi. Nah, ada ayat lain. Lihat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100. Coba lihat surah An-Nisa ayat 100.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. An-Nisa 100. Maksud, waman dan siapa sahaja yuhajir, ia berhijrah fi sabilillahi, di jalan Allah. Ayat ini, An-Nisa ini konteksnya yakni peristiwa hijrah daripada Makkah ke Madinah. Karena tak tahan, karena disiksa oleh orang kafir, orang Islam, tak ada peluang untuk melaksanakan perintah agama dengan sempurna, banyak gangguan. Jadi Allah izinkan, Allah suruh mereka tinggalkan tanah air, pergi ke Makkah agar mereka merdeka, bebas melaksanakan perintah agamanya. Waktu itu hukum hijrah wajib, hukumnya wajib. Sahabat pergi dulu. Nabi kemudian sebab Nabi belum disuruh oleh Allah. Nabi tunggu arahan Allah. Datang arahan baru Nabi. Bonong-bonong hijrah kemana. Lalu Allah turunkan ayat ini. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, maknanya melakukan satu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan ia lakukan semata-mata karena Allah. Apakah perbuatan perintah Allah itu? Meninggalkan Makkah ke Madinah. Di Madinah. Apa jaminan Allah? Pertama, yajid fil ardi muraghaman. Yajid pasti dia akan temukan fil ardi, di bumi. Jadi di bumi destinasi yang nak dituju ini, dalam ini Madinah, muraghaman katsiran, kesenangan yang banyak, wasaah dan kelapangan hidup. Berat memang nak meninggalkan tanah air, tumpah darah. Apalagi di Makkah mereka sudah punya rumah, punya mata pencarian yang pasti. Bahkan ada yang kaya raya. Sudah punya empire perniagaan yang sudah, Masya Allah. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tinggal begitu saja. Pergi sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang. Sehelai yalah. Kain aja lah. Atau sehelai sepinggan namanya. Sehelai kainnya, sepinggan nasinya. Ya. Berat. Sementara di Madinah, family tak ada, rumah tak ada. Di Madinah tidak kerja apa. Madinah bukan tempat yang menawarkan pelbagai pekerjaan. Berbanding Makkah, jadi berat, pengorbanan yang luar biasa. Dan mereka memilih, rela mengorbankan segala-galanya nikmat yang Allah berikan di Makkah, semata-mata karena cintanya kepada agama Allah. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Memang perit, betul. Lapar, betul. Dahaga, betul. Penat, iya. Ini fisabilillah. Allah jamin. Pertama, di Madinah nanti mereka akan dapatkan kesenangan hidup yang banyak dan kelapangan yang luas. Satu. Waman yahruj, dan siapa sahaja yang keluar min baitihi, dari
pada rumahnya. Nah, di sini lebih umum. Kalau tadi berhijrah pada Makkah, pergi ke Madinah. Lalu Allah sebut yang lebih umum. Adakah ini hanya merujuk pada mereka yang hijrah daripada Makkah ke Madinah saja? Oh, tidak. Allah kata, dan siapa yang keluar meninggalkan rumahnya. Tinggal. Keluarnya tadi, muhajiran ilallahi wa rasulih. Masya Allah. Berhijrah. Meninggalkan rumah karena nak pergi kepada Allah dan Rasulnya. Mana semata-mata sayangkan agama Allah. Ini yang saya kata istiqomah tadi. Istiqomah, berpegang teguh. Komitmen dia hanya satu. Berpegang teguh. Mengutamakan agama Allah. Dan dia lakukan kerana Allah. Kemudian yudrikhul mautu. Allahu akbar. Kemudian menemui akan orang itu, menimpa akan orang itu al-mautu, kematian. Tengok. Okeylah, katalah kita kaitkan dengan hijrah. Hijrah daripada Makkah ke Madinah jauh. Apalagi zaman itu berjalan kaki. Tidak ada highway seperti sekarang. Tak ada bullet train pada zaman kini. Ada yang jalan kaki kalau tak ada kendaraan. Di celah-celah bukit. Sedangkan di Madinah bukan menawarkan pekerjaan yang menggiurkan, gaji yang tinggi. Berbanding Makkah. Di Makkah mereka sudah senang hidupnya. Ya, kemudian mungkin faktor usia. Mungkin. Atau mungkin faktor penyakit yang diterimanya. Barangkali. Atau mungkin ya faktor kodok kodar. Belum sampai Madinah, jamaah sekalian. Baru mungkin dapat setengah jalan. Rehat. Karena penyakit dia mati. Ajal tiba. Atau karena faktor lain tadi. Terlalu penat. Dahaga. Air pula tak cukup diminum. Dehydration. Mati. Nak minum air, tak ada air. Dah habis. Dehydration lah. Bila air sudah kurang banyak dalam tubuh. Sedangkan tubuh kita ni hanya air isinya 70% lebih kan air. Tiba-tiba masuk ke tak ada, yang ada pun habis. Mati. Atau mungkin saya kata sedang rehat. Di tengah jalan, di kaki bukit. Yang berbatu itu. Tiba sedang nak melepaskan lelah. Adalah batu besar. Jatuh dari bukit. Menimpa dia. Mati. Belum sampai ke Madinah. Masih di tengah jalan. Dalam perjalanan. Apa matinya sia-sia? Tidak. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh ganjarannya tetap ada, ditulis, direkodkan, disimpan, dipegang di sisi Allah. Inilah dalil yang disebutkan oleh Nabi tadi. Matinya mati syahid. Bukan terbunuh di medan perang. Bukan terbunuh di tangan musuh. Tapi mati di jalan Allah. Dan orang ini bukan nak berperang, nak hijrah. Masya Allah. Sia-siakah dia? Tidak. Jangan dilihat daripada kacamata dunia. Kalau kacamata dia mungkin, rugilah orang itu. Katakanlah ini, tapi bukan ini sekadar contoh. Katalah yang mati itu, katalah Abdurrahman bin Auf. Jutawan Quraisy. Ahli perniagaan yang terkenal. Ialah usahawan yang berjaya. Kaya raya dari Makkah. Tiba-tiba tinggalkan Makkah dengan segala kekayaannya. Pergi ke Madinah tidak membawakan apa-apa. Di Madinah pula tidak punya family. Tidak tahu apa usaha di Madinah. Ya katakan kena merintis daripada kosong lagi lah. Sedangkan harta kan ditinggal di Makkah.
Mungkin jadi rebutan orang kafir. Belum sampai ke Madinah, kata dalam perjalanan, beliau mati, wafat. Kalaulah kita tanya, mungkin kepada orang sekarang, yang minta maaf, lagi sekali minta maaf ya, yang mungkin mendakwa mereka berfikiran modern, itu istilah sekarang untuk menyedapkan hati, semua istilah modern. Tapi kalau istilah Al-Quran, bukan itu istilahnya. Kalau kita pada orang sekarang, yang pikirannya yakni dunia oriented, itu yang lebih tepat. Bukan modern. Seorang kadang lawan modern kan kuno, kolot kan. Kan orang biasanya tersinggung kalau dipanggil kolot. Nah, sebab itu supaya tak tersinggung, ya gunakan istilah yang dironokkan. Jadi dia hanya ingin kepuasan hati dengan istilah-istilah yang alah, yang sebenarnya tidak punya makna yang hakiki. Kalau kita tanya pada orang sekarang yang berpikirannya dunia oriented, pasti kita sayang sungguh ya Abdurrahman bin Auf ni. Kenapa lah buat kerja macam tu, itu kerja bodoh. Dah senang di Makkah dah, perniagaan tak ada masalah, kaya raya. Boleh duduk istilahnya lah. Lenggang kangkung lah. Kenapa lah susah payah nak pergi ke Madinah? Yang tak tahu, family pun tak ada, rumah pun tak ada, usaha pun tak tahu lagi. Madinah bukan tempat yang menjanjikan. Itu jadi kesan. Orang senang, apa lagi nak cari? Kenapalah ikut? Ya, kalau kita melihat dengan kacamata dunia, kalau kita berfikir dunia oriented, ya kita akan kata, iyalah, silap besar tu Abdurrahman bin Auf. Silap besar. Dah senang-senang akhirnya tengok. Mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Dikuburnya pun mungkin di kaki bukit. Allah kasihannya. Mungkin yang takziah pun tak ada. Hanya rombongan kecil yang takziah. Wah, kalau mati di Makkah mungkin orang kaya. Mungkin. Ya, kalau kita melihat daripada kacamata dunia oriented. Tapi coba kalau kita melihat dengan kacamata akhirat oriented. Jelas tu yang hidup. Semua yang hidup pasti jealous. Hani'an lahu syahada, Masya Allah. Tahniah engkau wahai Abdurrahman bin Auf. Kami jealous, kami iri kepada awak. Awak telah dipilih oleh Allah. Jerih payahmu di dunia sekarang kamu tiba masa untuk mendapatkan hasil dan pulangannya. Kan matinya mati syahid, kan matinya mati khotimah. Masuk alam barzah berada taman surga. Rugi apa? Itu kalau kita melihat dengan kacamata Al-Quran. Ini secara contoh, jika sekiranya orang yang mati tadi, Abdurrahman bin Auf. Mungkin ada orang berpikir begitu kalau kita tahu sekarang. Tapi kalau yang mati itu katalah orang miskin. Oh, yang mati tengah jalan itu siapa? Oh, yang mati itu yakni Bilal bin Rabah. Bila yang hidupnya susah itulah hamba abdi. Belum sampai ke mana-mana mati. Tak apalah. Daripada hidup susah, mati aja lah. Itu jawapan orang yang berfikir dunia oriented. Tak apalah. Hidup pun susah nak makan. Masih miskin, kais pagi, makan pagi. Apa yang dapat. Apa yang nak dicari dan dinikmatinya. Tak pernah berkesenangan. Lalu mati lagi baiklah daripada hidup susah. Tengok. Kalau yang mati itu kita lihat dari zahir, nampak orang yang kurang beruntung dari segi dunianya, kita anggap patutlah, lebih eloklah mati daripada tak jelas masa depannya. Tapi jika yang mati katalah seorang seperti Abdurrahman bin Auf, seorang ahli korporat, seorang konglomerat, ya mungkin orang kata, alah kasihan lah. Lagi-lagi jangan sampai kita berpikir ada pengaruh-pengaruh dunia oriented. Rugi kita. Rugi. Sebagaimana orang akan bertindak itu bergantung pada apa yang difikirkan. Tindakan itu yakni manifestasi daripada hasil apa yang difikirkannya. Kalau berpikiran akhirat oriented, pasti perbuatannya semuanya dikaitkan dengan akhirat. Tapi kalau yang ada di kepala itu dunia oriented, semuanya pasti untung ruginya, bahagia sengsaranya, baik tidaknya,
mesti pertimbangannya dunia. Dan itu rugi. Hatta, saya ulangi, hatta jika matinya di jalan Allah sekalipun. Bahkan matinya dibunuh orang kafir sekalipun. Walaupun menurut syariat agama dikatakan syahid, tapi bila niatnya hanya dunia oriented, dia tetap dicampak dalam neraka. Subhanallah. Wa'iyadzubillah. Tengok. Mati di jalan Allah. Dari sebut jalan Allah, ialah yang paling besar sekali, di medan perang memari musuh lah. Tapi adakah itu saja yang juga fisabilillah? Tidak. Hijrah fisabilillah, memperjuangkan agama Allah fisabilillah, berpegang teguh dengan tali Allah fisabilillah, mencari rezeki dengan cara yang halal dan thayyiban fisabilillah. Nanti ada di bawah hadisnya ada disampaikan insyaallah. Banyak fisabilillah. Orang yang keluar dari rumah niatnya nak mencari ilmu, itu pun fisabilillah statusnya, sehingga dia balik ke rumah. Hadis sahih. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Baginda bersabda, sesiapa sahaja yang keluar daripada rumahnya karena ia nak mencari ilmu, oleh sebab nak mencari ilmu fi talabil ilmi, fahuwa fisabilillah, orang itu fisabilillah kata Nabi, hatta yarji'a, sehingga ia balik semula ke rumah. Kerana dia statusnya fisabilillah, jika sekiranya dalam usaha mencari ilmu penat, lenguh, kaki kebal, mengantuk, dahaga, lapar. Jangan khawatir, ia sebagai amal soleh Allah kata. Penat amal soleh, lenguh kaki amal soleh. Niatnya kena Allah. Dan minta maaf jika dia ajalnya menjemputnya ketika ia masih berada di majlis ilmu yang diadakan kerana Allah, mati fi sabilillah, husnul khotimah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki semua yang mulia seperti ini. Yang mulia seperti ini. Itu contoh. Dan Allah sendiri memang yang menentukan, yang masing ada yang Allah tentukan kodok takdirnya, ajalnya di medan perang, di gunung musuh ada. Ada yang ajalnya Allah tentukan ketika usai perang, ada. Ada yang ajal menimpa ketika ia sudah berada di rumah. Di rumah, ajal tiba di situ. Ada sahabat Nabi yang baru keluar, sekali keluar perang, mati. Di medan perang, syahid. Ada baru pertama kali perang, terus mati. Masya Allah. Macam mana gue macam tu? Ada pula yang sepanjang hayatnya, umur mudanya, dihabiskan untuk perang. Tapi Allah telah kehendaki, tetapkan ajalnya bukan mati di medan perang, bukan di tangan musuh. Ajalnya tiba menemunya di atas katilnya karena faktor usia. Ada yang seperti itu. Allah yang menentukan. Allah tidak menetapkan ajal orang ini syahid di medan perang, dibunuh musuh. Tapi Allah takdirkan husnul khotimahnya di atas katilnya, bukan karena dibunuh musuh, tapi karena faktor usia. Siapa orang itu? Orang yang punya nama besar, namanya Khalid bin Al-Walid. Siapa yang tak kenal dia? Khalid bin Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi.
Wah, orang Quraisy yang luar biasa. Bapaknya Walid bin Mughirah yang ganas lah. Ayahnya musuh Nabi nomor wahid hingga mati. Salah seorang putranya Khalid bin Walid walaupun dahulu musuh Islam, akhirnya menjadi panglima Islam. Nabi beri gelaran kepada Khalid bin Al-Walid Saifullah Al-Maslul. Saifullah Al-Maslul. Maknanya apa? Pedang Allah yang sentiasa terhunus. Masya Allah. Namanya Khalid bin Al-Walid. Lahir pada tahun 590 Masehi. Meninggal pada tahun 642 Masehi. Maknanya umurnya 52 tahun. Kalau kita tanya orang sekarang, mudanya 52 tahun dah mati. Kita kata 52 tahun muda. Khalid bin Al-Walid meninggal umurnya baru 52 tahun. Dan dia itu Allahu Akbar, Faris, seorang penunggang kuda handalan. Qaidun Islami, panglima Islam yang terbilang. Yang Nabi bagi gelaran pedang Allah yang terhunus dari sarungnya. Saifullah Al-Maslul namanya. Ia berperang dalam peperangan yang besar-besar sekali. Ke negeri Persia. Dia panglima perang. Mereka yang beragama Majusi. Memerangi negara Rum yang beragama Nasrani. Dia panglima perang. Di negeri Syam. Masya Allah. Bahkan ahli sejarah mencatat dan merekodkan. Syahidah Khalid bin Al-Walid hawalai mi'ati ma'rakah ba'da Islam ini. Selepas beliau memeluk agama Islam, kan asalnya panglima perang orang kafir, musuh Nabi di medan Badar, ya. Dia musuh Nabi di medan Badar. Dalam perang Uhud, dia masih kafir, menentang Rasulullah dan umat Islam. Selepas memeluk agama Islamnya mas kalian, yakni selepas Fathu Makkah, dia memeluk agama Islam, dan sepanjang hayatnya Khalid bin Al-Walid ini terlibat dalam peperangan melawan musuh Islam lebih kurang 100 peperangan. Subhanallah. 100 kali peperangan berlaku antara Islam dan orang kafir, satu kali Khalid bin Walid terlibat. Bukan sekali, 100 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi matinya bukan di medan perang. Tengok. Allah tidak takdirkan kematiannya syahid dibunuh musuh dalam perang. Tentulah cita-cita seorang panglima, ya mestilah syahid di medan perang, karena itu kematian yang paling mulia. Tapi kan kematian ini Allah yang menentukan bila dan di mana. Dan subhanallah, beliau mengucapkan satu ucapan yang Allahu Akbar. Mungkin susah kita memahami, karena kaitan dengan rasa. Kalau orang menceritakan tentang apa yang dirasakan kepada orang yang tak merasakan, yang memang susah nak paham. Contoh, apa yang dirasakan oleh Khalid bin Walid diceritakan. Ceritanya direkodkan. Dan sekarang sampai pada kita. Saya bacakan yang dirasakan oleh Khalid bin Walid sebelum matinya di atas katil karena faktor usia. Apa Khalid bin Walid? Laqad sahidtu kada wa kada mauqifan. Sesungguhnya aku telah mengikuti, aku telah melibatkan diri dalam peperangan itu, dalam peperangan ini 100 kali. Merupakan perang-perang yang besar, ini perang yang kecil-kecilan. 100 kali. Kerjanya yakni bawa pedang kemana-mana. Penunggang kuda yang handal.
Wa ma min 'udwin min a'dha'i illa wa fihi ramyatun aw ta'natun aw darbatun. Dan tidak ada satu pun dalam anggota tubuhku. Tidak ada seinci pun dalam anggota badanku. Tangan ke, kaki ke, badan bagian belakang ke, bagian depan ke. Ini pengakuan Khalid nih. Illa wa fihi, kecuali ada padanya kesan luka karena panah, terkena panah musuh, karena tikaman musuh, karena pukulan musuh. Bahasa mudah, kamu boleh saksikan, kata Khalid. Kalau kamu tengok tuh badanku ini, setiap inci dalam tubuhku itu pasti kamu akan dapati kesan luka. Dan luka itu akibat terkena panah musuh, senjata musuh, tikaman musuh, pukulan musuh, lastik musuh, apa sajalah. Bukan satu luka dia. Jadi kalau dibuka mungkin, bukan tato luka. Itu bukan ya 100 kali. Bukan makna tak pernah luka, Khalid sering luka, badannya penuh dengan luka. Tapi Allah tak tadikan mati di medan perang ya. Waha ana dha amutu ala firashi kama yamutul air. Ya Allah, apa yang dirasakan oleh Khalid? Tetapi sekarang inilah aku yang akan mati di atas tempat tidurku. Kama yamutul air. Sebagaimana matinya seekor unta. Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang panglima perang tersohor yang dapat gelaran pedang Allah yang terhunus, tentulah cita-cita dia, kemuliaan baginya bila mati di medan musuh, di medan perang. Tapi Allah kira matinya di atas katil karena faktor usia. Dia menyatakan, ya Allah, badanku penuh dengan luka akibat musuh. Rupanya ajalku menjemputku di atas katil. Aku mati seperti matinya seekor unta tua. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia, itu mati yang bagus lah di rumah. Ada yang menunggu, ada yang merawat. Tapi kalau bahasa sekarang, Masya Allah, dokter pakar, silih berganti merawatnya. Mewah, kelengkapan. Yalah kalau bahasa sekarang. Bagi Khalid, kematian macam itu, kenapa aku mati macam mati seekor unta di kandangnya. Sebab baginya, seorang panglima agung, ya matinya mesti di medan perang dengan musuh. Dan itu kebanggaan. Bagi Khalid, rupanya tidak seronok. Merasa, tapi apakah dia itu takdir Allah? Kalaulah dia boleh memilih, dia akan memilih mati di tangan musuh. Bukan mati karena faktor usia di atas katil. Yang Khalid kata, macam matinya seekor unta. Fala namat a'yulul jubana. Akhirnya Khalid menyeru, mengatakan, ini sindiran yang pedas sekali, sinikal sekali. Semogalah mata orang-orang pengecut tidak dapat tidur bila dapat merasakan apa yang aku rasakan. Mata-mata pengecut maknanya orang yang cintakan dunia. Orang yang cinta dunia, jangan sekalian kan mesti takut mati. Pasti takut mati. Ada yang mengelak perang di Madinah dahulu, jangan sekalian. Bila ada berlaku peperangan, orang munafik sentiasa cari aja alasan untuk tidak ikut. Inilah, itulah. Yang pengecut kan takut mati. Sedangkan Khalid bin Walid, dia rugi. Cita-citaku mengharap Allah matikan aku di musuh. Tapi matiku seperti ini. Sementara orang yang cinta kehidupan, yang takut mati. Mudah-mudahanlah orang yang pengecut, cintakan dunia, takut mati, tak boleh tidur bila dapat merasakan apa yang aku rasakan. Mana gelisahlah. Ya mereka akan terus gelisah. Gelisah karena takut mati. Sedang mati suatu yang pasti. Sementara orang seperti Khalid bin Walid, itu sesuatu yang diharapkan. Tengok.
Kalau itu adakah kematian Khalid ini tidak mulia? Sangat mulia. Sangat mulia. Ada Khalid nanti termasuk, iya ahli surga. Hanya Allah pilihkan. Rupanya ada yang baru sekali keluar perang, terus mati syahid. Ada yang sepanjang hayat dihabiskan umurnya di medan perang, matinya di atas katil, di rumahnya, karena faktor usia, dan dia menangis. Nangis bukan karena takut mati, nangis bukan karena umurnya dah nak habis, tapi mati. Kenapalah cara kematianku seperti ini? Ini kata Khalid ya, kama yamutul ba'ir. Bahasa Arabnya, macamlah matinya seekor unta tua. Jadi kalau bahasa apa yang dilaksanakan oleh Khalid bin Walid, tak gelem melangsung. Mati cara macam ini di rumah karena ini macam matinya seekor unta tua, tak gelem langsung, tak mulia langsung. Tapi apa ada itu pilihan Allah, dia tetap saja amal solehnya banyak. Tapi macam terkilan. Yang lain, Masya Allah, baru berjalan, belum sampai orang, dah mati. Syuhada. Mulia, kan? Itu lebih bertuah. Dari segi kematian, dia lebih bertuah. Dia bertuah. Tengok ya, itu saya kata tadi, apa yang dirasa oleh Khalid bin Walid memang susah untuk kita pahami, karena ini kaitannya dengan rasa. Ibaratnya saya dah makan cili, macam gigit cili, pedas. Boleh saya menjelaskan bagaimana mentakrifkan pedas kepada orang, merangkan apa itu pedas pada orang yang tak pernah rasa cili. Hingga botak je Mas Gran tak mampu saya. Cili apa pedas itu, pedas itu yakni macam mana? Ini kaitannya rasa. Susah hendak diuraikan dengan perkataan. Kecuali paling mudah, bagi orang tu cili, tolong awak gigit, lalu dia rasa pedas. Kan tanya, macam mana? Oh, pedas, tolong jelaskan pedas macam. Dia pun tak boleh. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Karena Khalid menceritakan apa yang dia rasa, walaupun dia ungkapkan dengan ucapan, kan tidak mudah kita memahami. Karena memang perasaan ini tak mampu nak diungkap dengan kata, susah dipahami, tapi boleh dibuktikan. Itulah. Orang yang hatinya dekat dengan Allah, hatinya pasti tenang. Ketenangan hati orang dekat dengan Allah itu susah nak dijelaskan pada orang yang belum mengalami, tapi boleh dibuktikan. Itu bila kaitan dengan rasa. Bagaimana orang boleh tenang yang walau hilang segala-galanya, rugi banyak, difitnah orang, boleh tenang, boleh senyum ketika orang itu berpegang pada tali Allah. Ya susah nak jelaskan. Tapi dia sedang merasakan ketenangan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah bila kaitan rasa. Ya mas sekalian, mudah-mudahanlah apa yang kita pelajari malam hari ini menambahkan pemahaman kita terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada beberapa perkara yang belum saya sampaikan untuk poin yang kelima ini. Tadi kan saya baru menyentuh tentang mati di jalan Allah atau mati dalam perjalanan hijrah, kan? Bagaimana pula mati selain itu? Bisa dikatakan ketika mencari rezeki, untuk ilmu yang saya sebut tadi, itu ada. Masya Allah. Walaupun tentu tingkat kesahidannya, tingkat khotimah tidak sama lah, berpingkat-pingkat lah. Sebab itulah kita pelajari sama itu. Syahid itu walaupun saya akhirat kan tingkatnya tidak sama. Syahid ada 3, syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Syahid akhirat dunia akhirat itu pun tidak sama tingkatan dia. Syahid dunia akhirat tentu lebih tinggi daripada syahid akhirat sahaja. Gitulah. Jadi itu telah kita lalu, jadi mudah-mudahan dipahami betul. Lagi-lagi yang sekali sampaikan, ini peluang yang agama tawarkan pada kita. Suatu harapan kita, harapan saya di saya sendiri, agar kita dapat mengambil, memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal. Apapun kerjaya dan profesi kita. Apapun jenis jantina kita. Berapa umur kita.
Tidaklah peluang seperti yang Allah berikan sini sama di Allah berikan pada kita semua. Beruntunglah, bertuahlah orang itu bagi siapa yang mereka telah memandang dengan sempurna. Tapi bagi yang paham tapi mensia-siakannya, ya tak dapat apa-apa lah, hanya tahu ya. Karena tidak memanfaatkan. Jadi bagi yang penting, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Setiap kita ya, bukan fardu kifayah ya. Saya mengajak diri saya sendiri, dan kalau boleh kita ingatkan pada saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama manfaatkan tawaran yang hebat daripada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada melalui firman-Nya atau melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mas sekalian, itu yang saya sampaikan. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari itu dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.